Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Maulia Rahman. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara membuat snippet di dalam Visual Studio Code. Di mana fungsi snippet ini nantinya adalah untuk mempersingkat coding, ya, atau mempermudah coding yang akan kita buat nanti. Jadi di sini contoh yang kemarin ini adalah contoh snippet yang kita buat kemarin. Jadi sebelumnya itu di Visual Studio Code itu ketika kita akan mengetikkan sebuah tag PHP, maka dia tidak secara otomatis membentuk tag PHP, tetapi dia akan membentuk PHP sintaks dan seterusnya. Nah, dengan snippet yang kita buat ini, maka kita sudah bisa langsung mengetikkan PHP dan akan membentuk sebuah tag PHP secara langsung. Kemudian kita membuat atau kita mempersingkat yang namanya echo. Jadi kalau kita buat ya di pertemuan sebelumnya, ya kita menggunakan echo untuk menghubungkan variabel dari database, maka nanti kita akan hanya mengetikkan phpp, maka dia akan terbentuk seperti ini. Ya, ini fungsinya sama dengan echo. Ya, ini fungsinya sama dengan echo. Nanti kita akan mencontohkannya. Kemudian untuk selanjutnya adalah input label. Ya, jadi misalnya kita ingin menginputkan sesuatu, ya input tipe, jenis apapun itu, password, teks, dan lain sebagainya, maka kita cukup menggunakan atau mengetik dengan formal. Ya, mengetik dengan formal, kemudian kita tab, maka dia akan membentuk seperti ini. Jadi ini defaultnya. Jadi defaultnya ini bisa kalian rubah-rubah. Ya, nanti tipenya apa bisa kalian rubah. Kemudian ketika di tab dia akan langsung ke name. Ketika di tab yang ketiga, maka dia akan kembali ke atas. Ya, jadi ini fungsi snippet yang kita buat kemarin. Nah, di pertemuan kali ini ya kita akan menggunakan fungsi-fungsi ini. Artinya kita sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Ya, tetap kita menggunakan atau kita tetap menggunakan fungsi CRUD, ya, karena CRUD ini adalah fondasi daripada PHP itu sendiri. Jadi ya minimal kalian harus mengetahui bagaimana cara meng-CRUD ya di dalam sebuah PHP. Nah, sekarang kita buat database dulu ya. Jadi kalian buat database baru, yaitu nama databasenya DB sekolah. Ya, nama databasenya DB sekolah. Kemudian nama tabelnya itu TBL siswa. Jadi kalau yang sudah mengerti fungsinya masing-masing, itu bebas kalian mau buat database-nya apa, tapi ini berkaitan dengan sekolah kita nantinya. Ya, jadi saya buat di sini DB sekolah. Jadi kalian bisa membuat DB sekolah nama kalian masing-masing atau bagaimana, itu terserah kalian. Kemudian nama tabelnya adalah TBL sekolah kalau saya. Ya, TBL sekolah. Kemudian kolomnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimana yang pertama itu tetap kita gunakan ID, ya. Kemudian tipe datanya kita buat int 11, ya integer. Jadi ini kita kunci sebagai primary key. Kalian buat auto increment, ya, AI. Kemudian yang kedua nm siswa. Ini nama siswa nanti akan kita buat. Variabelnya itu varchar. Kemudian listnya. Kemudian kita buat varchar. Kemudian alamat varchar. Kemudian tgl lahir dan buat date. Kemudian yang keenam ada telepon dan buat varchar. Ya, jadi ini struktur daripada tabel itu sendiri.
Kemudian kalian bisa menginputkannya beberapa saja, boleh 1, boleh 2, atau boleh 3 sebagai masukan nanti, ya, sebagai masukan tampilan, ya, tampilan awalnya nanti, ya, itu terserah kalian, diisi alamatnya terserah dan seterusnya. Ya, jadi ini tabel ataupun database kita yang akan kita gunakan. Kita menggunakan DB sekolah, dan tabelnya adalah tabel siswa. Kemudian kolomnya ada 6, ya, fieldnya ada ID, NM siswa, NIS, alamat, TGL lahir, telepon, dan masing-masing memiliki tipe datanya, integer, varchar, 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 date, dan terakhir varchar. Baik, kita langsung masuk ke codingnya. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu saya sudah membuatnya secara langsung, ya. Jadi yang pertama kita akan membuat, ya, tabel biasa dulu, ya, tabel biasa menggunakan HTML. Nanti untuk pengkoneksiannya nanti ada di atas. Ya, jadi ini bisa kita lihat. Kita akan membuat tabel yang menggunakan H2, daftar siswa, SMK Teknik Informatika, tabelnya seperti apa. Ini semua sudah otomatis, ya, semua sudah otomatis kalau kalian ketik. Kemudian widthnya ini terserah, ya, jadi ini bebas, ya, kreasi kalian masing-masing. Kalian boleh menggunakan Bootstrap, CSS, dan lain sebagainya, ya. Jadi di sini untuk yang pertama kita menggunakan TH karena ini sebagai judulnya nanti, ya. Ada crash, ini biasa untuk nomor. Kalau saya buat crash, kalau kalian mau buat nomor juga boleh. Crash, kemudian nama siswa, NIS, alamat siswa, tanggal lahir, telepon, kemudian action. Action ini seperti biasa untuk tombol edit dan delete. Nah, sekarang kita akan masuk ke koneksinya. Kita akan masuk ke koneksinya. Yang pertama kita membuat koneksi, ya, koneksi database-nya. Seperti biasa, MySQLi connect, kemudian, nah, jadi secara otomatis ketika kita, ya, karena snippet tadi, ketika kita buat MySQL connect, maka dia ketika kita mensorotinya, nah, dia langsung nampak hostnya apa, usernya apa, dan sebagainya. Jadi kalau kita sorot seperti ini, nah, itu nampak. Nah, jadi yang pertama itu kita buat seperti biasa, localhost, kemudian root, ya, passwordnya kita kosongkan, kemudian nama database-nya apa, ya, DB sekolah. Selanjutnya kita buat query tabel siswa. Nah, sebelumnya kita kan kemarin kita membuat query biasanya di sini, ya, ada query. Nah, kita buat sekarang, kita buat di atas semuanya. Jadi kita buat query tabel siswa ini untuk memanggil, ya, memanggil tabel siswa, ya. Kemudian caranya itu MySQL query yang perlu kalian ingat, ya. Jadi ini nggak akan pernah berubah, tetap MySQL query, ya. Ini nama variabelnya bebas, ya, nama variabel yang perlu kalian ingat, nama variabel itu bebas, ya. Jadi kalau ada persen di depannya itu nama variabel, jadi bebas. Di sini untuk query saya buat result, ya, sama dengan MySQL query. Jadi kalau kita sorot seperti ini, maka dia muncul link, query, result, mode, dan sebagainya, ya. Setelah MySQL query, kemudian kita panggil koneksinya gimana, yaitu mengkoneksikan ke variabel count. Kemudian select bintang from tbl mahasiswa. Jadi kita menampilkan seluruh tabel siswa. Jadi di dalam SQL, jadi kalian belajar basis data juga harus mengetahui
bagaimana sintak dari SQL itu sendiri. Jadi select bintang from TBL siswa ini, ya, atau select bintang from nama tabelnya apa untuk memanggil seluruh isi daripada tabel siswa, ya, memanggil seluruhnya. Kemudian di sini select bintang from, kalau dia huruf kecil semua dia tidak akan berwarna, jadi sesuaikan dengan ini, ya. Jadi ini huruf besar semua kalian buat. Select bintang from, nanti select bintang from, kemudian where, nah itu nanti itu bisa beda warna nanti walaupun fungsinya tidak berubah. Nah setelah itu kita tampung di dalam sebuah array, ya, kita akan menampungnya di dalam sebuah array. Yaitu kita akan membuat variabel rows, ya, kemudian kita tampung data tersebut di sini. Jadi array kosong kita buat dulu, ya, array kosong untuk menampung datanya. Kemudian kita buat ulangan, yaitu dengan while row MySQL fetch assoc. Jadi ini, ya, untuk asosiatif array. Jadi asosiatif array. Kemudian result, memanggil daripada query-nya. Ya, memanggil dari query-nya. Kemudian kita panggil variabel untuk menampungnya, rows, ini variabel kosong tadi. Kemudian kita tampung daripada perulangan, ya, di sini array-nya di row kita panggil. Jadi data ini kita tampung di dalam sebuah array. Jadi kita tampung di dalam sebuah data array. Dan selanjutnya kita tampung data siswanya. Ya, kita buat tampung data siswanya. Jadi ini bebas ya variabelnya, bebas. Kalau saya buat variabel siswa sama dengan rows. Jadi variabel siswa kita buat variabel baru, di mana variabel siswa ini akan memanggil data yang sudah ditampung ini. Jadi nanti kita akan memanggil variabel siswa ini, ya. Siswa. Baik, ini untuk koneksinya. Yang dari koneksi query tabel siswa, kemudian kita tampung dengan menggunakan array, kemudian tampung data siswanya di dalam sebuah variabel. Nah, selanjutnya kita buat yang tadi, kita akan mengkoneksikannya. Nah, setelah kita membuat table, ya, di dalam HTML, sekarang kita akan mengkoneksikannya, ya, seperti biasa. Nah, sebelumnya di sini kita menggunakan echo untuk memanggil, ya, menggunakan echo. Tapi sekarang kita tidak perlu lagi menggunakan echo, tinggal mengetik php. Jadi kalau kita ketik php add, maka dia muncul, ya, maka dia muncul. Jadi ini kita buat tadi, ya, dan dia secara langsung muncul. Kemudian di sini ada for each, yaitu untuk pengulangan, ya, untuk perulangan daripada isi tabel siswanya, ya, perulangan daripada isi tabel siswa. Jadi kalau kita tidak menggunakan for each, yang tampil datanya hanya satu saja. Nah, kita menggunakan for each, ya, for each. Jadi for each variabel siswa s, di sini saya buat variabel s, terserah ini nama variabel seperti biasa. Kemudian jangan lupa ditutup dengan and for each.
ya, and for each. Jadi setelah kita buka for each, kita jangan lupa metode dengan and for each. Kemudian di sini ada variabel i sama dengan 1. Ini untuk penomoran. Ya, jadi ini untuk penomoran. Maka dia akan berulang i++. Ya, decrement kalau jenis-jenis daripada tipe data, ya kan? Ini disebut dengan decrement. Ya, ada decrement, increment. Gitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.